Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini di dalam acara pengajian. Ini adalah pengajian pertama dari BKM. BKM itu adalah Bundo Kandung Mancanegara. Ini adalah kumpulan ibu-ibu Minang yang ada di bagai belahan bumi. Saya juga baru diundang ke grup ini beberapa waktu yang lalu, dan di situ saya meminta kepada Bu Ben bagaimana kalau seandainya kita buat pengajian. Nah, inilah awalnya, teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal saya, ya kenalkan, saya Eva Linda. Saya tinggal di Jakarta dan saya sekarang beberapa waktu yang lalu bergabung di BKM. Ya, sehingga saya mengusulkan ada pengajian BKM. Ya, dan alhamdulillah disambut baik oleh ketua kita, Ibu Ben. Ya, teman-teman, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih dikasih sehat, masih dikasih umur, ya, dan kita bisa berkumpul pada pengajian kita kali ini. Ya, salawat dan salam teman-teman tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan banyak bersalawat semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar. Oke, teman-teman, sebelum memulai pengajian, karena di sini juga ustadznya sudah hadir, teman-teman, saya minta dulu kepada Bundo Ben sebagai ketua dari BKM untuk memberikan sepatah dua patah kata tentang, ya mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal BKM dan kira-kira apa, kenapa organisasi ini terbentuk, begitu teman-teman. Karena banyak di sini Bunda Ben yang teman-teman saya yang bukan orang Minang. Ya, karena memang ini pengajian kita berikan untuk umum, teman-teman. Ya, oke, kami persilakan kepada Bunda Ben. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang tak terhingga banyaknya, ya, tak terhitung. Juga termasuk pertemuan kita ini adalah karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama atas nama perkumpulan Bundo Kandung Mancanegara, itu BKM, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi pada Ustadz Muhai Atalay atas kesediaan beliau memberikan tausiah pada kita semua ini. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang tak kurang nilainya pada Bundo Eva Linda, ya, sebagaimana telah beliau katakan juga tadi, ya, yang telah bermurah hati menghandle. Jadi atas kemurahan hati Bunda Eva telah ini volunteer mengajukan diri begitu. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ya, kemudian ya kita ulang lagi sedikit memperkenalkan BKM pada Ustadz Muhai Atalay dan juga bunda-bundo BKM yang baru bergabung gitu, ya, yang mungkin belum tahu apa itu BKM. BKM ini seperti Bunda Eva bilang adalah perkumpulan bundo-bundo kanduang di mancanegara yang anggotanya tidak hanya bundo-bundo kanduang di mancanegara, tetapi juga bundo-bundo kanduang yang berdomisili Indonesia sebagai anggota istimewa. Jadi BKM ini di bawah payung itu perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau Sumatera Barat
yaitu di bawah pimpinan Bundo Kanduang Profesor Dr. Putih Reno Raudhah Thaib, yang mana beliau ini adalah pewaris kerajaan Pagaruyuang di Batu Sangkar, Indonesia. Yes, Indonesia, Sumatera Barat. Gitu. Jadi BKM mempunyai beberapa program rutin yang dilaksanakan secara virtual setiap bulan, antara lain yaitu program kita ini, program kerohanian dan sosial, di mana Bunda Eva Linda adalah sebagai ketua program kerohanian. Alhamdulillah, Bunda Eva ya telah bermurah hati menghandle program ini. Itu salah satu dari kegiatan kerohanian, yaitu mengadakan pengajian rutin setiap hari Minggu ketiga setiap bulan, insya Allah. Ya, semoga Allah memberkati niat ikhlas kegiatan kerohanian kita ini, dengan harapan program ini akan berlanjut seterusnya dengan penuh barakah dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Mohai Atalay, Bunda Eva Linda, dan juga semua bundo-bundo BKM yang mana kalau bukan karena kebersamaan kita, program ini tentu tak akan jadi. Insya Allah, semoga kita berlanjut. Salam, maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ben. Ya, teman-teman, itulah ketua dari BKM kita ini. Beliau berada di Amerika. Ya, dan alhamdulillah berbagai acara rutin selain pengajian ini, kami dari bidang sosial juga akan mengadakan Jumat Berkah yang insya Allah juga akan dimulai dari minggu depan. Ya, ini memang semua adalah program awal kita, teman-teman. Yang mudah-mudahan ke depannya pengajian ini akan semakin ramai dan teman-teman bisa mengajak saudara-saudara dan teman-temannya yang lain. Oke, karena waktu sudah terus berjalan, maka di sini akan segera kita panggil Ustadz kita, yaitu Ustadz Mohai Atali. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman. Ya, beliau adalah Ustadz Haji Mohai Atali, ya, yang lahir di Cirebon 27 November tahun 74. Alamat beliau sekarang adalah di Villa Pekayon, Blok A 1 nomor 1, Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Ya. Nah, kegiatan beliau adalah pengasuh Villa Yatim Dafa Center Bekasi, kemudian dakwah Nusantara dan dakwah mancanegara, teman-teman. Beliau sudah sering berceramah di Singapura, Malaysia, Cina, Makau, dan Hong Kong. Ya. Dan juga beliau dakwah di Media TV, RCTI, SCTV, Trans 7, Trans TV, dan Cahaya Hati Indonesia, iNews. Ya, itulah sekilas tentang beliau. Untuk menyingkat waktu, teman-teman, langsung kita panggil Ustadz kita, Ustadz Mohai Atali. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan وقال إنني من المسلمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kita anugerah. Anugerah terbesar adalah gemar beribadah. Dan musibah terbesar adalah ketika dikuranginya himmah, semangat untuk beribadah. Selain dari itu adalah... Maaf Ustaz, tolong di unmute dulu. Sorry. Saya ingin menyapa para bundo semuanya. Bundo, sadonyo sehat semua? Alhamdulillah. Terdengar suara saya jelas tidak, Bu? Jelas sampai Washington DC, Ustaz. Salam kenal dari saya Mohai Atali. Ya, insya Allah kita akan beberapa menit ke depan ya ngobrol tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aspek apa saja yang membuat beliau selain akhlak sebagai suri tauladan yang harus dicontoh, juga penyebab kenapa beliau diturunkan, karena ada kasus dan kisah di cerita serta sejarah sebelumnya. Baik bunda-bunda sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih untuk Bunda Ben selaku Ketua BKM, Bundo Kanduang Mancanegara, juga Bundo Evalinda yang sudah menjadi wasilah ya bisa kita bersilaturahim, bertatap wajah, berkait hati, bersambung rasa. Meskipun kata orang saat merantau jauh di mata dekat di hati, dengan teknologi dekat di mata, insya Allah juga dekat di hati ya. Baik bundo sekalian yang dirahmati Allah, kita manfaatkan waktu sambil kita menanti sahabat atau mungkin kerabat lainnya yang akan gabung di Zoom kita ya, bahwa kehidupan ini memiliki sejarah. Sering saya sampaikan kepada para santri, ada 35 wazan ilmu yang harus diburu untuk mengetahui bagaimana kemuliaan Allah dan Nabi-Nya. Minimal standar untuk jadi orang alim di Indonesia menguasai 12 wazan. Buat kita, saya, Bundo, mungkin ya teman-teman dan keluarga, menguasai 5 wazan. Yang pertama wazan ilmu tafsir. Yang kedua wazan ilmu hadis. Yang ketiga wazan ilmu fikih. Yang keempat wazan ilmu sejarah. Dan yang kelima wazan ilmu akhlak. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tafsir? Karena dengan tafsir kita mampu menguasai apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Mengapa juga kita harus menguasai ilmu hadis?
Karena dengan itu Rasulullah membuka dan mengajari tentang Quran. Mengapa juga kita harus menguasai ilmu fikih? Karena dengan itu juga kita mengetahui dasar-dasar ibadah. Karena Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budi. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Dan Allah ingin disembah dengan caranya, bukan dengan cara makhluknya. Karena sebab ingin disembah dengan caranya, maka diturunkan para nabi dan rasul bersama safhah, mushaf, juga kitab-kitab dalam rangka Allah ingin disembah dengan caranya. Kemudian kenapa kita harus mempelajari ilmu sejarah? Orang yang hidupnya mengenal sejarah, dia akan selamat dari keburukan sejarah. Dan orang yang hidupnya tidak mengenal sejarah, maka akan terulang hidupnya akan dihancurkan oleh keburukan sejarah. Dan yang kelima, mengapa kita harus mempelajari wazan ilmu akhlak? Itulah mengapa Rasulullah diutus dan diturunkan untuk manusia. Memberikan contoh kesuritauladanan akhlak. Akhlak yang 3, insya Allah dijelaskan di akhir pelajaran kita. Bunda sekalian yang dirahmati Allah, dalam kitab Bada'i'uz Zuhur karangan Imam Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawji, pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya. Cahaya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memiliki banyak ilmu. Kemudian dari ilmunya yang banyak, diambil sedikit ilmu, tidak lebih dari setetes saja. Sedikit ilmu itu kemudian oleh Allah dijadikan ciptaan yang pertama, yaitu cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari cahaya Nabi yang sudah tercipta, Allah ciptakan yang kedua pena. Kemudian Allah ambil lagi dari cahaya Nabi tersebut ciptaan yang ketiga, semesta alam. Dimulai dari arsy, makhluk terbesarnya Allah. Kemudian Allah ciptakan lagi, diterangkan dalam kitab Tafsir Ad-Durul Mansur fi Tafsiril Ma'thur. Allah ciptakan 7 lapis langit. Langit yang pertama tercipta dari awan. Langit kedua tercipta dari besi. Langit ketiga tercipta dari marmer. Langit keempat tercipta dari perunggu. Langit kelima tercipta dari perak. Langit keenam tercipta dari emas. Langit ketujuh tercipta dari intan, mutiara, yakut merah. Di atasnya lautan cahaya, penjaganya malaikat Maitrus. Kemudian Allah ciptakan bumi. Bumi dan langit diciptakan di hari Sabtu selama 6 hari. Kemudian dari cahaya Nabi diambil lagi, Allah jadikan bintang Zahroh yang di dalamnya ada 4 juta matahari. Matahari yang menyinari bumi, matahari terkecil. Ada matahari yang lebih besar lagi dari matahari yang menyinari bumi kita. Kalau Bundo pergi ke Madinah, sebelah utara Masjid Nabawi ada 2 museum. Museum pertama Museum Al-Quran, museum kedua Museum Asmaul Husna. Bundo masuk ke dalam, di tengah ruangan ada sebuah gambar di dinding. Titik cahaya, di bawahnya ada tulisan matahari yang menyinari bumi. Kemudian di sebelahnya ada lingkaran besar berwarna merah. Di bawahnya ada tulisan matahari Sirius. Di bawahnya ada keterangan lagi matahari Sirius. Besarnya 330.000 kali dari matahari yang menyinari bumi. Kemudian lagi dari cahaya Nabi diambil lagi tetesannya, percikannya. Allah jadikan lagi raf-raf, alat perekam alam yang mampu merekam semua kejadian alam. Dari belum adanya alam sampai kiamat nanti hancurnya alam. Kemudian dari tetes cahaya Nabi diambil lagi, Allah ciptakan para malaikat. Jumlahnya banyak, bahkan sampai setiap tetesan air hujan dikawal oleh satu malaikat. Oleh karenanya kita kalau hujan turun, dianjurkan untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sayyiban nafi'a. Karena berharap malaikat yang mengawal tiap tetesan hujan tersebut
membawa berkah dan rahmat buat manusia yang ada di bumi. Kemudian dari tetes cahaya Nabi diambil lagi, Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan lagi 8 gerbang surga. Diciptakan lagi dari tetes cahaya Nabi 7 gerbang pintu neraka. Kemudian Allah ciptakan lagi semua makhluk. Kata Allah dalam hadis qudsi, laulak lamma khalaqtul aflak. Ya Muhammad, kata Allah, ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau, 3 kali diulang sama Allah. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, tidak akan pernah kuciptakan semesta alam. Maka setelah terjadi kehidupan itu, cahaya Nabi, Allah gilir berpindah-pindah. Dari satu Nabi kepada Nabi yang lain. Dari satu Rasul kepada Rasul yang lain. Disebutkan dalam kitab banyak Tarikhun Nabawi, Qisasul Anbiya, bahwa sebanyak 124.000 nabi, 313 rasul yang telah Allah turunkan dan utus untuk mengajari manusia yang asalnya dari surga, berharap mengikuti guide-nya, ya, mengikuti pembimbingnya, mengikuti pedoman kitab-kitabnya, kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Mereka bisa pulang kampung lagi, masuk ke dalam surga bersama ridho dan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan bundo-bundo semua yang sampai detik ini masih istiqomah meskipun ada di belahan bumi mana, ya, dengan kekuatan iman Islam selalu semangat mengkaji ilmunya Allah. Dan ujungnya kita berharap mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tema kita, ya, mengungkap tentang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membongkar, ya, ajaran Nabi Isa yang diselewengkan. Insya Allah ini bukan sara, ini juga bukan rasis, ini juga bukan sesuatu untuk mengoyak-ngoyak cinta kita kepada manusia. Dengan ilmu yang banyak, ilmu yang kokoh, justru sebaliknya akan membuat kita semakin sayang kepada yang sudah diciptakan oleh Allah. Karena sayang kepada manusia adalah bagian kesayangan Allah. Ya, dalam hadis disebutkan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Orang yang saling menyayangi akan disayang oleh Sang Maha Penyayang, maka sayangilah olehmu siapa-siapa yang di bumi, akan sayang kepadamu siapa-siapa yang di langit. Maka semakin hebat kekokohan ilmu kita, apa yang dimaui Allah oleh nabinya, maka akan semakin paham bahwa kehidupan itu saling menjaga. Tapi tentunya hidup manusia tidak hanya cukup baik di hadapan manusia lainnya. Harus ada benar. Baik supaya diterima oleh makhluk, benar supaya diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Undo sajono yang semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya sampaikan kelahiran Nabi, ya, membongkar ajaran Nabi Isa yang telah dirusak. Siapa yang merusak? Apa yang diselewengkan? Saya cerita ke belakang supaya kita merasa memiliki kepada agama ini, kemudian juga kita semakin menyayangi kepada mereka, ya, khususnya sahabat, kerabat, saudara kita yang belum berkeyakinan dengan agama Islam, belum memandang kebaikan Islam. La ikraha fid din, tanpa harus memaksakan mereka untuk meyakini tentang Islam, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita menyayangi mereka karena ada sejarah yang tidak dibuka dan tidak diungkap. Ya, dimulai dari sejarah. Ketika setiap nabi dan rasul itu mendapatkan cahaya-cahaya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat literatur sejarah Nabi Isa. Nabi Isa terlahir 6 sebelum Masehi. Sampai kurang lebih 30 Masehi. Ada yang menyebutkan Nabi Isa usianya 34 tahun.
Ada yang menyebutkan Nabi Isa usianya 36 di antara kurang dan lebihnya. Ajaran Nabi Isa hidup di abad pertama. Karena luar biasa nabinya. Makanya Nabi diberikan mukjizat sesuai dengan situasi umat yang dihadapinya. Kenapa Nabi Isa bisa ngobatin orang? Bisa menyembuhkan mata yang buta. Ya. Bisa mengobati orang yang lepra, baros. Karena umatnya banyak yang pandai menjadi tabib saat itu. Kenapa Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran? Karena saat itu umatnya sedang hebat-hebatnya menggalakkan syair-syair terbaik yang menang digantung syairnya di dinding Ka'bah. Jadi disesuaikan sesuai dengan namanya mukjizat, asal katanya a'jaza yu'jizu i'jaz. Mukjiz. Ya, untuk melemahkan argumen orang yang belum percaya, dan itu tidak bisa dibuat-buat karena Allah yang memberi. The gift from the God. Oleh karena itu, Nabi Isa karena bisa ngobatin orang, orang berbondong-bondong masuk dalam ajaran Nasrani. Nasrani yang murni. Karena agama itu terbagi dua. Ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi, agama dari Allah. Agama ardi, agama bumi, buatan manusia. Agama samawi ada 3 yang awalnya diridhoi oleh Allah. Pertama Islam, yang kedua Nasrani, yang ketiga Yahudi. Agama ardi, agama bumi, ya seperti yang kita lihat saudara-saudara kita, kawan kita yang mereka beragama Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Nah, kemudian Nabi Isa menyampaikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ayo sama-sama wahai umatku, kita bersatu menyembah Tuhan kita yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Di abad pertama, ajaran Nabi Isa betul-betul murni, mutlak dari Allah dengan kitabnya, kitab Injil. Dibantu oleh murid-muridnya yang 12 orang, ya, dikenal dengan nama Al-Hawariyun. Kemudian dikenal di antara masa sejarah di abad akhir ini, Apostel Al-Hawariyun. Muridnya yang 12 orang. Nah, karena Nabi Isa ini lahir, diturunkan kepada Bani Israel, sementara Bani Israel ini adalah manusia yang paling cerdas-cerdasnya manusia. Dalam Al-Quran disebutkan, Anni faddaltukum 'alal alamin. Sungguh aku menciptakan Bani Israel, orang-orang Yahudi, manusia paling cerdas di dunia. Survei membuktikan. Dari 1 juta penduduk orang Indonesia yang menjadi doktor S3, 65 orang. Dari 1 juta penduduk orang India yang menjadi doktor S3, 123 orang. Dari 1 juta penduduk orang Jepang, orang Amerika yang menjadi doktor S3, 165 orang. Dari 1 juta penduduk orang Jepang yang menjadi doktor S3, 355 orang. Tapi dari 1 juta penduduk orang Yahudi, Bani Israel, Israel saat itu yang menjadi doktor S3, 5.000 orang. Sangat jauh bedanya. Maka di negara maju Eropa Barat, Eropa Timur, kalau ingin membangun usaha, nggak usah naruh orang Yahudi Israel sampai 2 atau 5 orang. Cukup 1 orang saja. Letakkan dia jabatannya sebagai direktur utama, maka maju itu perusahaan. Dan produknya udah sampai kepada kita. Intel, Pentium, Yahoo, Google, Facebook, BlackBerry Messenger, ya produk-produk Danone. Daerahnya bisa di mana saja. Ya, negerinya bisa di mana saja. Tapi cek, lihat siapa yang memulai dan penggagasnya. Mereka orang-orang ya Bani Israel. Jumlahnya nggak banyak, cuma 5 juta orang Israel itu. Nah, orang Israel menjadikan Tuhan sebagai akalnya. Dia nggak nerima, oh ada nabi nggak punya bapak. Bagaimana ceritanya ada nabi nggak punya bapak? Mereka malu. Orang Israel sesuatu yang tidak masuk ke dalam akalnya, ya tidak diterima karena sebab merasa akalnya melebihi itu.
Nah, karena lihat Nabi Isa ini nggak punya ayah, maka seolah nabinya dikejar-kejar sampai disalib, kata mereka. Murid-muridnya yang 12 orang juga dibunuh, pengikutnya juga dikejar-kejar. Ya. Oke, lanjut, nggak apa-apa. Ya, murid-muridnya dikejar-kejar, kemudian habislah ajaran Nasrani di abad pertama. Di abad kedua lengang. Nah, kondisi seperti ini kemudian dilihat oleh orang-orang Romawi. Orang Romawi beragama paganisme. Paganisme itu penyembah berhala. Kalau dilihat sampai literaturnya kepada Raja Namruj. Raja Namruj penyembah berhala. Zaman Nabi Isa tidak ada berhala. Bahkan wanitanya berhijab, laki-lakinya berkhitan, mereka tidak memakan yang diharamkan oleh Allah, anjing dan babi. Nah, orang-orang Romawi ini melihat, ini ada ajaran, umatnya banyak, kitabnya ada, tetapi pemimpinnya nggak ada. Maka dimulailah di abad keempat, ketika ajaran Nasrani sedang berkembang baik, kemudian sampai lengang tidak ada kepemimpinan, abad keempat awal berbondong-bondong orang paganisme memeluk ajaran Nasrani, tetapi budaya paganismenya di bawah. Mereka biasa membesarkan dewa, mereka biasa menyembah berhala, dari mulai nama-nama dewa di bulan Januari, Februari sampai di akhir tahunnya. Dan mereka biasa membesarkan dewa-dewa itu di tanggal 25 Desember. Ketika masuk dalam ajaran Nasrani, dibuatlah sebuah kisah bahwa Nabi Isa terlahir di tanggal 25 Desember. Sementara dalam Al-Quran disebutkan, Nabi Isa terlahir ketika musim panas. Ketika musim kurma sedang berbuah, dan itu terjadi di musim panas, kurang lebih antara Juni, Juli, dan Agustus. Lalu bagaimana ceritanya kok bisa Nabi Isa terlahir di tanggal 25 Desember? Bahkan Nabi Isa sendiri pun tidak pernah memperingati tentang kenatalan. Maka tahun 325 Masehi terjadilah Natal pertama. Ya. Maka dilihat, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Kita yang menyaksikan, menghormati, sesuai dengan makna toleransi. Toleransi adalah membiarkan, ya, membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, sebelum saya lanjut, ibu-ibu semua, apabila ada yang mungkin mengganjal atau ditanyakan, silakan nanti ada video, ya, raise hand, tanyakan. Ya, jangan mengambil keputusan sebelum ya selesai pelajaran ini. Kita akan adakan dialog dan tanya jawab. Ya, lanjut. Maka banyak hal yang dirubah dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, sehingga disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yahruzun. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang, yang dimaksud oleh ulama tafsir bahwa mereka adalah orang-orang Nasrani karena umat terbesar di saat itu, niscaya kalian akan tersesat dari jalan Allah. Karena mereka bicaranya hanya menduga-duga dan ibadahnya hanya menebak-nebak dan dusta saja. Nah, kita tidak membenci, justru kita kasihan karena mereka banyak dirubah ya sejarahnya oleh para pendahulunya. Sampai di abad keempat, kelima, ya, kalau orang Israel, Bani Yahudi ini, mereka menolak kebenaran. Sementara orang Nasrani melebih-lebihkan karena sebab dirusak oleh orang-orang berpaganisme yang masuk untuk mengambil sebuah jalan waktu dan memanfaatkan kondisi yang saat itu sedang lengang. Carut marut ajaran Nabi Isa di abad ketiga, 4, dan 5. Ya.
Karena sebab carut-marut inilah bahkan gereja mampu menguasai dunia. Ya, maka bunda sekalian yang dirahmati Allah, di abad ke-6 turunlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan ayat-ayat yang telah disampaikan oleh Allah. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu satu, tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian turun ayat lagi dalam surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsus salasah. Sungguh telah ingkar mereka yang mengatakan Allah yang ketiga dari yang ketiga. Kemudian turun lagi ayat surah Al-Maidah ayat 17. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal Isa bin Maryam. Sungguh telah kafir dan ingkar yang mengatakan Allah adalah yang ketiga dari yang ketiga. Orang Yahudi menolak kebenaran. Orang Nasrani karena sebab ajaran paganisme mereka melebih-lebihkan. Apakah mereka orang Yahudi nggak tahu Nabi Isa? Nabi tahu, karena sebab terlahir nggak punya ayah, mereka tolak kenabian. Apakah orang Israel tidak tahu bahwa Nabi Muhammad Nabi? Mereka tahu, karena sebab terlahir dari Bani Quraisy, bukan dari Bani Israel. Mereka juga tolak kenabian. Sementara orang-orang terdahulu saat itu menolak kebenaran, melebih-lebihkan bahwa Islam sementara adalah ajaran yang sangat masuk akal. Logic make sense. Allah mampu menguasai, Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ibu, Siti Hawa. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, Nabi Isa. Allah mampu menciptakan manusia pakai ayah, pakai ibu, kita semua. Nah, karena sebab ajaran Nabi Isa ini dirusaknya oleh orang-orang Rum, orang Romawi saat itu. Maka seyogianya saudara-saudara kita kalaupun harus marah pun marahnya bukan kepada ajaran Islam. Ya, karena yang merusaknya dari sisi agama lain. Gitu. Nah, maka di abad ke-6 tahun 571 lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam rangka innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk memberikan contoh akhlak yang sempurna. Akhlak Nabi ada 3, ada akhlakun hasanah, akhlakun karimah, akhlakun azimah. Akhlakun hasanah, akhlak yang baik, yang kalau Nabi disakiti Nabi tidak membalas. Yang kedua akhlakun karimah, akhlak yang mulia, yang kalau Nabi disakiti Nabi mendoakan. Dan akhlak yang ketiga akhlakun azimah, akhlak yang agung. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau ya Muhammad kata Allah berada pada akhlak yang agung, akhlak azimah, akhlak yang sangat luhur, yang kalau Nabi disakiti contohnya Nabi balas dengan kebaikan-kebaikan. Nah, bunda sekalian yang dirahmati Allah, selain Nabi turun untuk dalam rangka memberikan contoh kesempurnaan akhlak, juga untuk mengoreksi ya ajaran Nabi Isa yang banyak dirusak saat itu, kemudian diberikan kekokohan bahwa Isa pun sama bersama dengan Nabi yang lainnya mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kisahkan secara singkat, secara global saja. Maka karena sebab peristiwa itu dalam Al-Quran manusia dibagi menjadi 3 kelompok. Ayatnya sering kita baca ketika kita sholat, ketika kita berkirim doa. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jalan yang pertama, kelompok yang pertama Allah membagi manusia seluruh dunia. Kelompok pertama kelompok an'amta, orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat apakah? Nikmat hidayah. Hidayah apa? Hidayah Islam, kemudian mampu mengikuti kebenarannya. Tidak hanya cukup namanya Islam, KTP-nya Islam, keluarganya Islam, lingkungannya Islam, tapi dia mencari kekuatan dan kebenaran ajaran Islam. Dia kaji tentang imannya, dia kaji kewajibannya untuk sujud,
dicari ilmunya, dicari arah tujuannya, dan tidak berhenti kemudian istiqomah di dalamnya. Sebagaimana disebutkan di awal, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhanku, summa istaqamu, kemudian istiqomah, jalan lurus on the track, ya, pada jalurnya. Mansaro ala darbi wasola, siapa yang berjalan pada jalurnya akan sampailah dia. Maka jaminan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan ngantri turun, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, sambil berucap malaikat, Allah takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan kalian gentar, ya, bil jannati, Allah akan siapkan hadiah dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok An'amta, kelompok orang-orang Islam yang beriman dan istiqomah. Mudah-mudahan kita masuk tergolong pada orang-orang yang kelompok pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu kelompok Al-Maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir sepakat Al-Maghdub adalah mereka orang-orang Yahudi. Ya, kenapa dimarahi, dimurkai, dibenci? Apakah mereka orang bodoh? Tidak, mereka adalah orang-orang yang cerdas dan pintar. Tapi kata Imam Syafi'i dalam makolahnya, manisdada ilman lam yazdad hudan lam yazid minallahi illa budan. Siapa orang bertambah ilmu, bertambah knowledge, bertambah science, tapi tidak bertambah hidayah, tidak bertambah ketaatan, tidak bertambah kesolehan ibadah, maka tidak ada yang didapatkan dari ilmunya kecuali membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah orang mendapatkan ilmu, tetap yang diutamakan adalah adab. Makanya Nabi diturunkan untuk menyempurnakan akhlak dalam rangka untuk mendahului adab ketimbang ilmu. Banyak ulama yang menyebutkan, aku lebih menghormati mereka yang memiliki adab ketimbang mereka yang berilmu. Sebab orang berilmu, ya, kalau tidak memiliki adab, maka sungguh mereka akan semakin jauh dari Allah. Kalau dengan Allah jauh, apalagi dengan manusia, akan saling menghina dan menjatuhkan. Tidak cukup hanya punya ilmu, tidak cukup hanya kental dengan produk, saya paham ini, saya nggak sesuai ini dengan keyakinan saya. Sebagaimana imam, ya, a'immatul arba'ah, mazahibul arba'ah, imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, mereka satu dengan lainnya, dari guru, murid, murid lagi saling menghormati ilmunya, karena setiap ilmu berbeda-beda dan kita tidak berkutat di situ, karena ilmu Allah sangat luas. Tidaklah fanatik pada satu poin, meskipun secara umum fanatik kepada agama akan membuat dia semakin menguasai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda sekalian yang dirahmati Allah, sebagai prolog, setelah dihadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, dari zaman Nabi sampai ketiga ada 6 zaman. Dari zaman Rasulullah sampai kita ini ada melewati 6 zaman. Zaman yang pertama zamanur Rasul, yang kedua zamanus sahabah kibar, sahabat sepuh yang enggak jauh umurnya sebaya. Yang ketiga sahabah sigar, ya, anak-anak sahabat. Yang keempat zamanut tabi'in, yang kelima zamanut tabi'in, dan yang keenam zamanuna adalah zamannya kita. Maka karena tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ulama menjadi pewaris para nabi. Mudah-mudahan dengan ulama-ulama yang saleh, dengan luar biasanya mereka dengan perjuangan lahir dan batin, ya, luar dalam jiwa dan raga, digoncang dari dalam dari luar, semuanya dalam rangka semakin tajam kita untuk terus bisa istiqomah, ya, memburu keriduan dan rahmatullah Subhanahu wa taala. Baik, saya buka segmen tanya jawab. Ya, jika ada bundo yang mungkin masih, ya, ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang berbeda, silakan dibuka di segmen tanya jawab ini. Dan dibuka untuk videonya, silakan raise hand, ya, nanti akan kita
perbesar videonya. Ada tanda raise hand, angkat tangan 5, telapak tangan atau 5 jarinya. Ya. Oke. Silakan, Bundo Ben. Oke. Terima kasih banyak. Pertama-tama terima kasih banyak pada Ustadz Mohai. Maaf saya itu membacanya salah ejaan di Nggak apa-apa. poster. Mohali itu pakai A, dia pakai I. Iya, nggak apa-apa, Bundo. Mohali. Maaf saya batin Ustadz. Iya. Oke, terima kasih banyak atas pencerahan Pak Ustadz. Alhamdulillah, bagus sekali. Yang saya tanyakan ini mungkin ini pertanyaan saya tuh udah lama kemana-mana saya tanyain, tapi ini tidak melenceng sih, cuman nggak sehubungan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini ada ayat, saya lupa ayatnya, tetapi ayat itu mengatakan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan seisinya, kemudian kan duduk di atas arasnya begitu. Lalu di atas arasy Allah ini di atas air. Nah itu tuh apa maksudnya itu Ustadz? Ini sudah lama pertanyaan saya ini. Saya tuh belum ada yang menjawabnya deh gitu. Iya. Jadi memang di Indonesia pun ya sudah sering dibahas. Sebagian kelompok menerjemahkan bahwa Allah memiliki singgasana. Tetapi ingat dalam Al-Quran pun banyak disebut laisa kamitslihi syai'un, bahwa derajat Allah itu tidaklah sama dengan sesuatu apapun, tidaklah sama dengan yang ia ciptakan. Jadi wa aidillah fauqa aidin nas, bahwa tangan Allah di atas tangan manusia. Kalau kita baca terjemah seolah-olah Allah ini memiliki kesamaan dengan makhluknya. Maka Al-Quran ini tidak bisa dikupas dengan terjemah, ya harus dengan tafsir. Nah tafsir inilah yang akan mengupas dengan makna yang berbeda. Maka ulama dulu tuh terbagi dua, ada ulama yang menerjemahkan dengan makna mutlak, ada ulama yang menerjemahkan dengan makna bersayap. Ya, ulamanya terbagi dua, tapi mereka tidak terpecah. Ya, al-ahadits al-mukhtalifah, ya, hadis-hadisnya, ayat-ayatnya di atas seperti bertabrakan makna, berseberangan makna, ulamanya terbagi dua. Maka dalam pelajaran hadis dan Quran itu ada namanya nasakh mansukh. Ya, ada naskhul kitab bil kitab, ada naskhul kitab bis sunnah, ada nasus sunnah bil kitab, ada nasus sunnah bis sunnah. Nah, untuk ayat yang Bundo tanyakan tadi bahwa dijelaskan arsyistawa, ya bahwasanya Allah itu berada di singgasananya ars. Banyak menyebutkan ars adalah singgasananya Allah. Yang dimaksud ars singgasananya Allah karena sebuah filosofi dan i'tibar dari semua makhluk Allah yang terbesar adalah memang arsy. Karena saking besarnya ya sampai dipanggul oleh 4 malaikat dengan membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena sebab apa yang ada di bumi ini semuanya ada di langit. Di bumi kecil-kecil, mikro. Ada sungai, ada laut, ada hutan, ada pegunungan. Maka di langit juga sama ada. Dengan bentuk yang lebih besar lagi. Dan apa yang ada di alam dunia, baik itu di bumi atau di langit, nanti di surga ada lagi dengan bentuk yang lebih besar lagi dari alam dunia. Jadi kalimat arsyistawa, kemudian mereka sebutkan lagi di atas air. Karena memang ya ada lautan yang besar. Bukan berarti Allah berada ya menggenang atau istananya dari lautan. Kalau demikian halnya, maka Allah akan sama dengan makhluknya. Ya. Sementara disebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak akan bisa dan tidak akan pernah Allah sama dengan apa yang
dicipta. Syai'un, apapun saja tercipta. Jadi kalimat ini bahwa Allah menguasai itu sampai pun samudra lautan yang besar di langit, aras makhluk terbesar dari semua makhluk-makhluk Allah, semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Itu yang dimaksud ayatnya. Ya. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bunda. Silakan yang lainnya. Silakan Bunda. Assalamualaikum Ustadz yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum. Saya hanya mau menanyakan, tadi salah satu peserta keluar dari pengajian yang sedang berlangsung, yang statementnya agak mengejutkan saya. Dia meninggalkan pengajian ini karena tidak sesuai dengan pengajian yang dia dengar. Allah menurunkan Islam semenjak manusia diciptakan, semenjak Adam alaihi salam. Dan agama lain ciptaan iblis. Oke. Jadi agak kaget juga saya mendengar. Karena seperti Ustadz beritahu tadi, jangan tinggalkan pengajian sebelum selesai. Kebetulan saya melihat, terima kasih, mohon penjelasannya, karena setahu saya Islam adalah agama yang terakhir. Ya, dan baik. Ditugaskan kepada Rasulullah. Ya, terima kasih Bundo. Ya, ini bagian dari romantika lah. Ya, biasanya seseorang itu ketika mendapatkan informasi ada dua hal, satu ditelan bulat atau kemudian setelah dapat ditutup dari hal lain. Ya, padahal ilmu itu sangat luas, bahkan kita pun tidak akan berdebat pada sesuatu yang sudah diajarkan ulama-ulama. Bagaimana kalau ternyata seperti wudhu saja orang berbeda-beda, orang sholat berbeda-beda, ya, apalagi urusan seperti ini. Ya, kalau lihat sejarahnya apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Linda, mudah-mudahan Ibu Linda nanti bisa kembali join atau mungkin Bunda bisa berbagi info. Ya, untuk apa Nabi Isa diturunkan dengan kitabnya Injil? Ya, Injil diturunkan memang ajaran Nasrani. Dulu, ya, sebelum diselewengkan, dirusak, bahwa namanya saja yang berbeda, Nasrani. Namanya saja yang berbeda, Yahudi. Ya, tapi semua ajarannya sama, mengajarkan kepada makhluk dan umat dari Nabi itu untuk menyembah Allah. Bahkan di zaman Rasulullah pun mereka bersanding, namanya Yahudi Kitabiyah. Yahudi Kitabiyah ini sama. Mereka nggak makan anjing, nggak makan babi. Mereka juga berkhitan, perempuannya berjilbab. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan, saya mau membacanya, saya tetap menghargai lah. Yang jelas, ya, kalimat-kalimat ini seperti yang tadi baca, nggak sesuai akidah. Coba tidak membuka, tidak menutup diri, harus open mind. Ya, untuk apa? Secara logikanya saja, untuk apa Nabi Isa dan Injilnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Zaburnya, ya, disebutkan bahwa dari satu nabi kepada nabi yang lain, mereka seperti membangun satu bangunan rumah. Nabi Adam meletakkan pondasi, Rasulullah, ya, sebagai peletak batu terakhir sempurnanya bangunan yang isinya adalah Islam. Islam nama akhirnya, tapi di ujung dengan nama-nama yang berbeda. Jadi, kalau disebutkan buatan iblis, iblis itu dulu namanya Ajazil, panglima bangsa jin yang dulu tinggal di surga, beribadah kepada Allah, memimpin malaikat, bahkan mengajari malaikat itu, ya, tentang tauhid 50.000 tahun, memimpin ibadah 500.000 tahun di dalam surga, sampai akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk membasmi bangsa jin yang ada di bumi,
dipimpin oleh bangsanya sendiri namanya Ajazil, panglima jin, nama sebelum menjadi iblis. Ya. Jadi memang literatur sejarah ketika Daud mengajari umatnya untuk beriman kepada Allah. Mereka dengan syahadat Rasul yang berbeda-beda. Nabi Nuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi Musa, asyhadu anna Musa Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi Yakub, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yaquba Rasulullah. Sampai kepada Nabi Isa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Ya, Islam ini nama yang digaungkan, ya, yang sebelumnya ada yang menyebutkan agama Hanif zaman Nabi Ibrahim. Kenapa ajaran Nabi Muhammad ini lebih banyak menyempurnakan ajaran Nabi Ibrahim? Di samping Nabi Ibrahim ini bapaknya para nabi, Abul Anbiya, bapaknya para rasul. Karena memang keturunannya adalah nabi dan rasul. Dari Nabi Ishak, ya, dari mulai nabi-nabi sampai kepada Isa, dari Nabi Ismail, ya, kemudian turun para pembesar-pembesar Quraisy sampai kepada Abdul Muthalib kakeknya, Abdullah bapaknya, dan Nabi Muhammad SAW. Namanya berbeda-beda, ya. Tetapi saat itu sebelum ada Islam, memang namanya Nasrani, ya. Kemudian namanya Yahudi, tetap ajarannya sama. Ajarannya sama untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi yang saat itu diutus. Ya, sampai akhirnya datang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan gaungan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah kusempurnakan nikmat yang ada padamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi kalau disebutkan Islam yang diterima oleh Allah, benar adanya. Ya, di Al-Quran disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima, ditolak oleh Allah, dan nanti di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Tetapi tidak boleh merubah sejarah, ya, bahwa orang-orang Israel pun mereka kaum yang paling banyak diturunkan para nabi. Orang-orang Yahudi adalah kaum yang paling banyak membunuh para nabi, ya, dengan agamanya Yahudi. Maka terbagi, tidak hanya belajar tentang akidah. Tadi disebutkan takut berbeda dan akidah. Nah, Ibu, Bunda, ya, Islam ini luas. Jangan kaku kepada, ya, pengetahuan diri. Bahkan kita pelajari ini segala macam, kemudian disaring. Ada gurunya, ada murabi. Jadi insya Allah tidak akan keluar dari syariat. Bayang, lihat sejarahnya saja. Ya, di abad pertama Rasulullah, kemudian di akhir abad yang pertama 80 Hijriah ada Imam Abu Hanifah, kemudian abad kedua ada muridnya Imam Malik, wafat tahun 179 Hijriah. Kemudian punya murid lagi Imam Syafi'i, wafat 204 Hijriah. Punya murid lagi Imam Ahmad bin Hambal, wafat 256 Hijriah. Punya murid lagi Imam Bukhari, wafat 261 Hijriah. Kemudian lewat abad 4, 5, 6 dari Imam Jalaluddin Asyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahali, Imam Nawawi Al-Baghdadi, Imam Syaukani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ghazali. Mereka semuanya adalah orang-orang yang menghargai keilmuan, keimanan, serta pandangan yang berbeda. Bahkan Imam Abu Hanifah itu terkenal dengan ahlur ru'yah. Imam yang selalu mengambil keputusan dengan pendapat. Dan mereka saling menghargai antara satu dengan lainnya. Ya, jadi belajar tidak hanya satu pada guru, bukan untuk mengacak, ya, tapi justru mengokohkan. Ketika ada yang berbeda, bukan ditinggal. Ya, cari tahu sampai mentoknya di mana, ya, supaya hilang rasa penasarannya. Jadi nggak putus. Kalau kitanya itu, ya, tidak membuka diri, maka terputus ilmu kita. Nah, jadi cerita tentang
agama, bahasan agama. Memang disebutkan dalam Alkitab, kitab Al-Husun Al-Hamidiyah. Ya, agama terbagi dua. Dalam kitab Diyana, ada agama samawi, ada agama ardi, agama langit, agama bumi. Pertama diturunkan memang ajaran agama dari mulai kitab Zaburnya, kemudian Nabi Musa dengan ajaran Yahudinya kepada umatnya yang Bani Israel. Ya, tetap akidahnya mereka menyembah Allah. Kemudian beriman kepada Nabi yang diutus saat itu. Ya, kemudian dijelaskan lagi agama ardi. Isinya sama, namanya yang berbeda. Sama seperti acara maulid, acara Isra Mi'raj, acara syukuran, walimatus safar haji umroh, kemudian khitanan anak. Acara namanya berbeda-beda, isinya sama, 3. 1, ada Quran dibaca. 2, ada sholawat untuk Nabi. 3, ada pembacaan doa. Ya. Begitu juga para Nabi dan Rasul, termasuk agama samawi ini, ya, namanya berbeda, isinya sama. Jadi tidak semua dilebarkan. Tadi kalau disebutkan bahwa ini ciptaan iblis, ya, iblis tidak menciptakan agama. Iblis adalah bagian dari bangsa jin yang lemah yang hanya bisa menggoda dalam hati, karena sebab bangsa jinnya sudah dibasmi, dia marah kepada manusia karena sebab manusia, bangsa jin di bumi dibinasakan, maka dia minta garansi kepada Allah untuk panjang umur sampai kiamat, kemudian ya boleh menggoda manusia untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya. Itu. Ya Bunda ya. Cukup sampai di sini. Terima kasih Ustadz dengan kebijaksanaan menerima pernyataan ini dengan penjelasan yang terbaik. Terima kasih. Wassalam. Salam. Ya, silakan Bunda Eva. Enggak, mungkin Bundo ada yang bertanya lagi nih. Ibu Ir, silakan. Bundo Ir dari Padang. Enggak di unmute, Bundo. Terima kasih Bunda Eva. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ir di Padang. Tadi di awal Ustadz mengatakan kita harus belajar sejarah agar kita tidak terjebak ke dalam keburukan sejarah. Apa-apa yang terjadi di masa lalu yang buruknya kita bisa terhindar dari itu. Namun pertanyaan saya sekarang Ustadz, dengan kalau kita belajar sejarah itu identik dengan ada hafalan tahun-tahun, nama-nama orang, kan Ustadz. Dengan kemampuan kita sekarang sepertinya itu susah Ustadz. Dengan kemampuan otak yang tidak cepat merekam apa yang kita baca dan apa yang kita dengar itu Ustadz, itu akan rasanya sangat kesulitan. Itu bagaimana menurut Ustadz? Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, soal 4 kitab yang diturunkan Allah. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Apakah kitab-kitab tersebut sebelum dia digantikan oleh kitab sesudahnya itu sudah dirusak duluan atau bagaimana? Saya dari Zabur, Taurat, Allah menciptakan Taurat, menurunkan Taurat itu setelah Zabur dirusak dan begitu pun selanjutnya. Demikian pertanyaan saya Ustaz. Mohon maaf kurang berkelas ya Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung dijawab ya Bunda Eva, langsung saya handle kembali. Jadi sebagaimana sejarah ketika Islam datang karena sebab ada ajaran nabinya Allah kepada umatnya Bani Israel dengan kitabnya Injil yang dirusaknya karena sebab hasutnya orang-orang Romawi saat itu. Maka itu pun yang terjadi kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Maka sampai detik ini kitab Zabur 1 titik pun tidak sampai kepada umat akhir zaman. Kitab Taurat yang saat itu notabene-nya kitabnya orang-orang Yahudi, isinya sama. Di Zabur, di Taurat, di Injil yang aslinya semuanya mengajarkan bagaimana keesaan Allah dan selalu dirusak oleh umatnya. Ya. Jadi
Bagaimana kisahnya sebelum Al-Quran turun. Meskipun secara umum skenarionya memang ujungnya adalah Al-Quran, ujungnya adalah Nabi Muhammad, ujungnya adalah Islam. Itu hak prerogatif Allah membuat kisah skenario kehidupan meskipun harus memakan waktu sampai ribuan tahun. Ya, dibuat demikian, orang diperintahkan untuk mempelajari sejarah itu karena apa yang terjadi saat ini sudah pernah terjadi dulu. Gitu. Kebaikannya diambil hikmah, keburukannya untuk dihindari. Pengulang sejarah. Baik itu mereka yang LGBT, baik itu mereka yang perampokan, perzinahan, sudah pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan Al-Quran, ya, 2/3 isinya sejarah. Sisanya muamalah, perniagaan, berpolitik, berdagang, simpan pinjam. Kemudian sisanya lagi ayatun muhkamat, ayat-ayat tentang hukum. Jadi Al-Quran sendiri pun 2/3-nya isinya sejarah. Ya, kalaupun ibu susah menghafal, ya wajar ya, karena belajar saya, bunda, ya kita belajar di usia yang memang sebegini itu sudah luar biasa. Sambil ngurus rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak-anak, ada usaha, ya ada kegiatan, udah hebat. Ya, meskipun kata Nabi, at-ta'allumu fis sighar kan-naqshi 'alal hajar wa ta'allumu fil kibar kan-naqshi 'alal ma'. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas air, melukis di atas air, di atas batu, dan belajar di saat dewasa seperti mengukir di atas air. Ya, minimal tahu saja, nggak harus hafal tahun-tahunnya. Karena sejarah secara umum, ya tulang serta jalan utamanya demikian, tapi tambahan katanya ada yang berbeda-beda. Apalagi tahun bisa berubah, bisa tidak. Meskipun ada yang menyebutkan orang bicara sejarah, boleh percaya, boleh tidak, karena tidak ada yang hidup di saat itu. Tapi dengan catatan ulama. Maka ulama, ya, ulama salaf atau salafus salihin, ulama-ulama salaf terdahulu mencatat mereka sampai kepada kita. Maka fungsinya belajar itu tadi untuk tahu. Belajar sejarah. Karena apa yang di Quran pun isinya sejarah, gitu. Tadi kalau disebutkan ya bagaimana dengan kitab-kitab, apakah mereka rusak? Ya buktinya seperti contoh kitab Zabur pun sampai detik ini tidak ada. Ya jangankan duplikasi, jangankan aslinya, duplikasinya pun tidak ada. Kemudian kitab Injil yang saat ini dipegang oleh saudara-saudara kita pun sudah dicampuri oleh kepentingan pribadi kelompok atau perorangan saat itu dengan perjanjian lama, perjanjian barunya, dan kita menjadikan itu sebuah momentum literatur perjalanan sejarah. Karena gong akhirnya adalah Allah akan mengutus Nabi Muhammad SAW, tapi Al-Quran insya Allah sesuai dengan janji Allah, dengan maunya Allah, karena umatnya umat terbaik, nabinya nabi terbaik. Ya, mujizatnya juga adalah kalamullah. Maka Al-Quran disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran. Kalau Allah sudah bicara kami, berarti Allah mengikutsertakan para malaikat menjaga Quran, dan kami akan melestarikan serta merawatnya. Itu cukup ya Bunda ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bunda Eva, Bunda Ben. Ya. Oke, teman-teman ada lagi? Ya. Ya, saya Silakan. ingin tanya. Oh iya. Kalau boleh, ya. Ya, Uni Ratna, boleh. Ini yang dari Melbourne ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, pencerahannya yang sangat menarik sekali, dan terima kasih Bunda Eva ya yang sudah mengorganize pertemuan kita ini. Saya langsung aja ke pertanyaan atau bagaimana ya, karena saya juga dulu pernah juga merasakan ingin tahu dari awalnya Nabi Adam itu sampai Nabi Muhammad. Kenapa kok ada agama yang lain? Seharusnya kan itu garis lurus ya. Kalau kita lihat itu dari Nabi Adam, nabi-nabi seterusnya sampai Nabi Muhammad. Nah, jadi saya ingin tahu di mana penyimpangan
kok ada agama Kristen, kok ada Yahudi kayak gitu. Nah, jadi yang saya dapatkan setelah saya cari-cari dari buku dan dari pendengaran dari ustadz-ustadz, mohon ini kalau ada kekeliruan gitu ya. Sejak Nabi Adam, siapa yang mengikuti Nabi Adam sesudah Nabi Adam selalu mengikuti ajaran Allah, itu mereka adalah tergolong kepada yang benar gitu ya. Kemudian sampailah diturunkan kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Siapa orang yang saat kitab Zabur itu turun mengikuti kitab Zabur Nabi yang berikutnya, tetapi mereka masih memakai ajaran Allah yang sebenarnya, itu mereka adalah masih di garis yang lurus gitu. Kan seperti Islam, kalau kita lihat, kita juga punya banyak penganut Islam, tetapi kan ada juga umat sekarang yang tidak mengikuti. Jadi yang siapa yang garis lurus itu adalah pengikut yang disarankan oleh Allah gitu. Apa yang sesuai di ajaran Allah gitu. Jadi kalaupun dia seperti Jewish yang sekarang ini, itu sebetulnya harusnya tidak ada, karena Allah sudah memerintahkan setelah agama Jewish itu agama berikutnya gitu. Kemudian diturunkanlah kitab Injil. Pengikut Nabi Isa dan Injilnya saat itu yang diturunkan dari Zabur itu benar gitu. Tetapi penyalahannya itu dia bikin Kristen. Seharusnya Kristen tidak ada gitu. Dilanjutkan dengan Al-Quran yang agama Islam sekarang. Nah, kalau itu yang mengikuti itu dia termasuk jalan yang benar. Tetapi orang yang tidak mengikuti berarti sudah menyimpang. Itu sepengetahuan yang saya dapat. Jadi Islam itu memang kalau dari yang saya dengar, dari awal itu agama itu memang agama Islam itu sudah yang lurus ini gitu. Nah, tetapi kenapa ada agama lain? Misalnya waktu Nabi Ibrahim kan ada juga yang melakukan virtualnya dengan patung, yaitu mereka yang sesatnya gitu. Nah, sampai sekarang kan ada juga yang menyembah patung, agamanya apa itu kan, itu terserah yang pengikut. Itu kan kita diberikan sebagai manusia ini hak memilih, kita memilih yang benar apa mau memilih yang salah kan gitu. Kalau dan Allah sudah memberikan juga bagi orang yang memilih yang benar, resultnya adalah surga. Orang yang memilih yang salah, hasil akhirnya neraka. Nah, jadi itu tergantung kepada manusianya gitu. Itu yang sepengetahuan saya. Apakah saya ini cuman saya ingin memberikan, mungkin ada yang ragu apa, saya sudah menelusuri ini lama juga, karena pertanyaan saya juga kenapa kalau agama ini diturunkan kok ada lagi yang namanya Jewish sekarang, ada lagi Kristen, dari mana itu gitu. Terima kasih. Ya baik, pertanyaan yang bagus ya. Saya akan jawab dari sisi yang paling sederhana. Bunda lihat dalam ajaran Islam ini sekarang, kita seperti menyaksikan sebuah layar. Ada kelompok mereka yang betul-betul taat, baik, berakhlak dalam menjalani agama Islam ini. Ada juga yang ahyana. Ahyana itu kadang taat, tapi kadang juga berjibaku dengan dunianya. Ada lagi kelompok lain ya, yang berbelok dari yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang sunnatullah pada setiap kehidupan manusia selalu ada dua arah yang berbeda. Sebagaimana sunnatullahnya pagi dan petang, siang dan malam, laki dan perempuan, langit dan bumi, surga neraka, baik buruk. Ya, cuma dua, nggak ada yang di tengah. Sebagaimana laki-laki ya perempuan, nggak ada yang itu yang di tengah ya, nggak laki nggak perempuan. Ya, termasuk dalam ajaran Islam ini sekarang ada yang mereka merusak tidak hanya dari luar, dari luarnya dengan gorsus syukuk. Ya, dibuat orang Islam ini jadi ragu-ragu dengan agamanya. Ada juga gozul fikri, dibuat orang Islam ini saling berperang pemikiran. Tapi nyatanya ada orang Islam itu sendiri pun yang mereka membuat ajaran baru atau nggak membuat ajaran baru, tapi salah ya
mentafsirkan dan menerjemahkan, mengambil makna daripada Islam itu sendiri. Dan itu pun berlaku pada ajaran-ajaran sebelumnya. Namanya nama Islam. Dari zaman Nabi Adam memang sama, intisari daripada pokok ajarannya adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan bersaksi bahwa Adam adalah utusan Allah. Jadi syahadahnya sesuai dengan nabinya. Kemudian syariatnya yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Dulu zaman Nabi Adam nggak ada tuh syariat hukum tentang pernikahan. Kenapa Ustadz? Ya karena memang belum ada orang. Maka sampai kepada Rasulullah sempurna. Ya, lengkap sudah. Dari mulai Nabi Adamnya Abul Bashar, bapaknya manusia. Kemudian lengkap sampai kepada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan Rasulullah penyempurna semuanya. Namanya boleh berbeda. Kalaupun saya sampaikan tadi seperti agama Samawi dan Ardi, memang ulama membagi seperti itu. Kalaupun nama-nama itu, kita semua berhusnuzon, semangatnya Bundo Linda ya. Tidak ada, semua yang ini hanya Islam, yang lainnya iblis. Alhamdulillah, semangat, senang dengar dan membacanya. Tapi kita tidak boleh menafikan literatur sejarah dengan akidah yang sudah diajarkan guru-guru, bahwa hanya namanya yang berbeda, tapi syariatnya sesuai dengan Nabi saat itu. Kemudian dengan sejarah-sejarah itu, ya, yang baik, sebagaimana jin yang beriman, ya jin Islam. Ketika tidak beriman, membangkang, dia menjadi setan. Begitu. Pada manusia, pada agama, pada sebuah kelompok, ya, pada sebuah sosialita pun sama. Yang baik, bungkusnya boleh apa saja. Tapi yang beriman, dialah yang baik. Ketika tidak beriman, sama manusia juga. Ya, manusia ketika amalannya lebih baik, lebih mulia dari malaikat. Ketika amalannya tidak lebih baik, membangkang kepada Allah, maka bahkan bisa jadi dia lebih hina daripada, lebih sesat daripada binatang. Gitu. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bunda barusan, ya, itu benar adanya. Sehingga ada agama lain juga, semua agama mengajarkan sama tentang kebaikan. Tidak salah, tapi tidak boleh koma, tidak boleh titik, harus koma. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi jangan lupa, tidak hanya yang diajarkan kebaikan, tapi kebenaran. Karena baik dan benar itu berbeda. Benar itu ya berkaitan dengan ilahiyah, uluhiyah, rububiyah, ketuhanan. Dan Allah cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingin disembah dengan cara-cara Allah. Menyembah Allah saja bisa ada yang berbeda-beda. Sebagaimana orang ketika sholat takbir, ada yang diletakkan di bawah lehernya. Kemudian lebih rendah lagi, ada yang ditaruh sebelah kanan, ada yang di bawah perutnya. Kita nggak berdebat pada teknis. Ya, kita hanya kuat pada kekuatan pondasi akidah. Nah, kalau tadi bicara tentang mengganggu akidah sejarah, ya, maka sungguh tidak ada yang merusak kekuatan iman. Seperti pertanyaan begini, Nabi Adam ketika sebelum turun ke bumi, tinggalnya di surga. Itu prinsip, itu akidah. Tapi jangan lupa, ada furu, ya, ada teknis. Ada yang menyebutkan Nabi Adam tinggal di surga yang nanti akan jadi tempat manusia terakhir ketika setelah hisab dan mizan. Ada yang menyebutkan Nabi Adam itu ya tinggal sebelum turun ke bumi di surga alam barzah. Kita nggak berdebat di situ. Ya. Kalau menyebutkan semua dari Adam sampai kepada Nabi Muhammad, mengesahkan Allah, meyakini Allah tidak beranak dan tidak diberanak. Kemudian Islam adalah agama yang damai dengan nama yang berbeda-beda, tetap nabinya sesuai dengan syariatnya, ya Allahnya menjadi Tuhannya dengan kulit serta syariat yang perjalanannya semakin terus sempurna sampai akhirnya ditutup kesempurnaan itu oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang tadi disampaikan Bunda melalui baca buku atau dari para guru, ya tidaklah disalahkan, ya karena pendapat
tentang sebuah ilmu sebagaimana hitungan itu juga tidak kaku tanpa harus tasahul, menggampangkan yang ujungnya jadi malah menghancurkan. Kita ingat bahwa 10 itu tidak harus 5 tambah 5. 10 itu bisa 7 tambah 3, 9 tambah 1, 4 tambah 6, ya, kemudian 3 ditambah 7, ya ujungnya 10. Maka dalam mengupas hal agama, secara teknis silakan berbeda. Yang penting ada guru dan dalilnya. Secara kaidah dan prinsip agama tidak boleh berubah. Mungkin yang berubah teks dan kontekstualnya saja. Itu cukup ya, Bunda. Demikian Bunda jawaban. Ratna, bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, saya juga yang baru belajar juga benar dengan betul gitu ya. Seperti kan ada pertanyaan, kenapa orang yang non Muslim banyak yang baik juga gitu kan? Katanya kalau yang baik itu belum tentu benar. Kalau yang benar sudah jelas dia baik gitu. Jadi perbedaan antara baik dan benar adalah hanya pada akidah, jadi pada Allahnya gitu. Semua orang bisa baik gitu, tetapi tidak semua orang baik benar gitu. Jadi yang akan masuk surga itu adalah orang yang benar. Itu yang saya dapatkan gitu. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bunda-bunda yang lain silakan. Teman-teman yang lain monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Livia Ustadz dari Washington DC. Salam buat Bunda Sadonya. Yang saya tanyakan mengenai sejarah yang Pak Ustadz bilang tadi, itu kan kita mesti mempelajari. Kalau seandainya kita orang pemula, mana yang kita pelajari terlebih dahulu? Apakah itu mempelajari sirah, mengenai lahirnya Rasulullah, terus sampai dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat diangkat menjadi rasul, terus habis itu kita mempelajari apa gitu. Dan seperti saya, walaupun tinggal di Amerika, bahasa Inggrisnya juga belum begitu fluent gitu ya. Kalau di sini mungkin saya dengarkan Yasir Kadi, tapi kalau di Indonesia itu apa gitu yang buku yang bagus untuk dibaca? Ya, baik. Atau kalau ada e-booknya. Ya, baik, Bunda sekalian, bahasa hadis Nabi, utlubul ilma walau bisin, cari ilmu sampai negeri Cina. Kemudian utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kemudian lagi kita banyak baca dalam makalah-makalah para imam-imam salafus salihin. Jadi belajar itu memang tidak cukup hanya satu, bahkan tidak cukup hanya satu guru. Kita cari terus gitu. Bahkan kalau ngelihat dalil dalam surah Az-Zariyat ayat 56 itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, mengabdi kepadaku. Jadi hidup kita di dunia ini sebenarnya harusnya, kalau ngeliat idealnya ayat ini, ya udah ibadah aja. Nah, ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang didasari dengan ilmu, yang ibadahnya sesuai dengan maunya Allah. Nah, karena sebab maunya Allah adalah ibadahnya harus dengan maunya Allah. Dan maunya Allah, Allah memberikan buku-buku pedoman. Dari mulai dengan pengajarnya para nabi, maka maunya sesuai dengan yang Allah mau. Rasanya kurang cukup waktu. Nah, kalaupun ternyata tidak on time 24 jam kita belajar, artinya pelajarilah semua. Sumber ilmunya Al-Quran. Al-Quranhu mambaul ulum. Quran itu sumber ilmu. Dari Quran itulah akhirnya ada ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, mustalah hadis, faraid, ilmu waris, ilmu tarikh sejarah, ilmu akhlak.
sampai kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Terus ibu bertanya, mana duluan? Jalan bersama-sama. Ya. Kalau misalnya bingung, boleh. Yang utama sebagai sumber ilmu yang ibu pelajari adalah mempelajari dari mulai casing membaca Al-Quran sampai tafsirnya, pelan-pelan pelajari ilmu hadisnya. Supaya tahu bagaimana Nabi menjelaskan tentang sumber Quran. Pelajari juga ilmu fikih, karena sholat kita, wudu yang 6 rukunnya, sholat yang 13 rakaat 13 rukunnya, kemudian rukun-rukun dari puasa, zakat, haji, belajar fikih. Kalau kita datang masa haid, kalau kita misalnya berpisah, kemudian ada masa tenggang iddah, itu fikih itu. Ya, belajar bareng-bareng. Makanya saya tadi di awal disampaikan, ya kita nggak harus seperti ulama-ulama kita yang menguasai 30 wazan ilmu. Kita nggak harus seperti guru-guru yang harus menguasai 12 ilmu. Minimal tadi 5. Kalau tadi Bunda nanyain, mana lagi Ustaz setelah belajar sejarah? Ilmu Al-Quran kuasai. Nah, contoh kecil, ketika kita sholat, kita baca surah Al-Fatihah. Fatihah itu rukun sholat. Ya, bedanya imam dengan makmum itu, kalau imam suaranya didengar telinga makmum. Kalau makmum atau sendirian, suaranya didengar kuping atau telinganya sendiri. Jadi kesimpulannya mau jadi imam, mau jadi makmum tetap harus dibaca dan harus terdengar. Ketika sudah terdengar, maka harus benar bacaannya. Termasuk 14 tasdidnya nggak boleh kurang, dari mulai basmalah sampai waladdallin. Itu pun PR kita. Rasanya kalau mau diikuti penting semua. Nah, sesuai dengan kebutuhan, ya waktu yang terbatas hebatkan saja. Kalau tadi Bunda nanya, ya mana setelah sejarah, saya letakkan sejarah di nomor keempat supaya kita memiliki kepada agama ini bagaimana Nabi berjuang. Nanti akan berseri. Awal Nabi berjuang, awal Nabi berniaga, awal Nabi kemudian diangkat jadi Rasul. Ini baru pembuka saja sesuai dengan tema. Ada ajaran yang sebelum Nabi selewengkan, sehingga kekuatan besar Nabi diutus, selain memang untuk penutup para Nabi dan Rasul, selain memang untuk memberikan contoh akhlak kesempurnaan, tapi lihat ada sejarahnya. Sampai diporak-porandakan ajaran Nabi Isa, kemudian kitabnya juga dirubah-rubah, sudah carut marut di abad ke-5 manusia, turun di abad ke-6 Rasulullah untuk memberikan kesempurnaan akhlak, contoh-contoh yang baik, suri tauladan yang benar, juga untuk menjelaskan bahwa yang sudah digaungkan oleh orang-orang Romawi yang merusak ajaran Nasrani. Jadi sebenarnya kita ini justru kasihan kepada saudara kita yang beragama Nasrani, karena mereka ya sudah dibuat belok oleh pendahulunya. Nah, kasihannya kita bukan untuk memaksa mereka masuk ajaran Islam, tapi juga justru dengan akhlak. Nggak boleh benci justru kita mereka kepada pemeluk ajaran Nasrani, saudara-saudara kita yang saudara kandung kah, atau mungkin sahabat di tempat Bundo sekarang, ada yang di Eropa atau dimanapun, kita justru kasihan kepada mereka. Nah, kasihannya dengan akhlak. Jangan radikal, jangan intoleran, ya, jangan sampai akhirnya menampakkan kami yang benar, nggak begitu. Menampakkan bahwa yang benar itu ya dengan akhlak yang baik. Begitu. Ya, jadi semua yang sudah disampaikan insya Allah lah, ya pelajaran-pelajaran itu pelan-pelan saja. Kalaupun hilang-hilang hafalan wajar, karena yang dipikiran tidak hanya itu. Tapi ada Bundo yang memang sekarang mau hijrah, saya mau nyari Allah. Ya, ingat, kembalinya kita sebagaimana asalnya dari surga. Allah menginginkan disembah, ya maka disembahlah dengan cara Allah. Nah, cara itu harus menggunakan ilmu. Dalam hadis, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua ibadah itu pakai ilmu. Siapa yang beribadah nggak pakai ilmu, ibadahnya ditolak, tidak diterima. Ya, maka mumpung belajar, yang membuat kita ibadah masih diterima adalah karena masih belajar. Kalau nggak belajar, ibadah salah, tanggung jawab sendiri. Tapi kalau ketika sedang belajar salah, gurunya yang tanggung jawab. Itu fungsinya ngaji. Man ta'allama bila syaikhin
Fasyaikhuhu syaitan. Siapa belajar ilmu agama nggak pakai guru, datanglah setan sebagai gurunya. Kalau belajar ilmu dunia silakan membacalah, karena membaca adalah jendela dunia. Mau Bunda belajar kepada Kiai Haji Mbah Google, silakan belajar ilmu dunia. Baca aja karena itu jendela dunia ya. Tapi untuk belajar agama nggak boleh hanya sekedar baca. Untuk litarif, introduction, pengenalan boleh. Tapi untuk ta'mik, pendalaman harus ada gurunya. Fungsi manfaat belajar ada guru. Satu, kita paham dalilnya. Kedua, nyampe sanatnya kepada Rasulullah. Ketiga, diantaranya adalah ada yang tanggung jawab. Kalau nanti ada kesalahan ibadah, ketika dihisap, kenapa ibadahmu demikian? Aku nggak tahu ya malaikat. Aku kan belajar. Siapa yang ngajarin kamu? Ustadz Mohai. Panggil Mohai. Begitu saya yang tanggung jawab. Oh gitu. Jadi kalau seandainya kita belajar kitab, misalnya kitab Al-Kabair atau kitab Rodihalus Solihin misalnya gitu, kita belajar dengan guru yang bersambung begitu ya? Ya, kan ada nasab, berarti darah, silsilah. Hadisnya apa, terus ininya apa gitu. Oke. Ya, ada sanad ilmu dari gurunya sampai ke gurunya, sampai ke gurunya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau misalnya belajar sendiri dari handphone, dari iPad, dari internet, nggak ada yang tanggung jawab, kita tanggung jawab sendiri. Jadi entah itu referensinya apa, marojinya apa, ya nanti kita akan tanggung jawab. Maka belajar untuk agama khusus harus ada gurunya, biar ada yang membimbing. Sebab belajar ilmu agama tidak didasari dengan ilmu dan tidak ada pembimbing, hanya membuat seseorang semakin besar kepala dan kerasnya hati. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Adinda Elivia. Ya, ini adik saya nih yang berada di Amerika. Oke, ada lagi bunda-bunda yang ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Assalamualaikum Bunda. Salam. Silakan. Dari Bunda Fawidah. Ya, saya Fawidah Arifin dari Sydney. Oke, silakan Bunda. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ustadz, yang saya ingin tanyakan nih terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan Maulid ini memang sering sekali diperdebatkan di kalangan para ulama kan. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering sekali dipertanyakan. Tapi demi untuk menguatkan akidah saya ingin menanyakan lagi kepada Yang Mulia Ustadz. Yeah. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa beberapa salawat itu adalah dikatakan bid'ah dan tertolak gitu. Jadi sesuatu yang tertolak itu adalah sesat dan yang sesat itu adalah ke neraka. Misalnya salawat nariyah, salawat burdoh, dan beberapa salawat yang lain. Dan seperti yang Ustadz bilang tadi, kalau kita ingin melakukan suatu amalan itu harus ada gurunya. Sedangkan di kalangan beberapa ulama itu ada diperdebatkan tentang hal ini gitu. Jadi bagaimana pendapat Ustadz tentang penjelasan ini? Nah, itu saja. Sekian sebelumnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung menjawab ya Bunda Eva, saya handle jawabannya. Ada dua sisi yang akan saya jawab. Pertama, bahwa khilafiyah yang terjadi di Indonesia ini, maka terus sampai kiamat pun tidak akan selesai. Karena sama-sama baca korannya Republika, janganlah dua orang berdebat.
Kemudian sama-sama baca Quran Kompas kalau di Indonesia ini ya, tidak bisa berdebat, sumbernya sama. Karena berbeda pandangan itu hal biasa. Ikhtilafu ummati rahmatun, ya, berbeda pendapat di antara umatku menjadi rahmat. Hal biasa berbeda itu. Yang tidak boleh adalah merasa lebih baik daripada yang lainnya. Jadi tadi saya sudah sampaikan, yang menyebarkan hadis itu justru lebih banyak daripada sahabat sighar. Di zaman Rasulullah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 3 tahun. 3 tahun itu ngurusi setahun pertama ada orang yang murtad, satu negara murtad seperti Oman itu, yang pernah murtad satu negara, satu kerajaan itu. Kemudian tahun kedua ngurusin nabi-nabi palsu dan orang-orang murtad. Ya, termasuk diantaranya Musailamah al-Kazzab dan 6 lagi nabi palsu. Kemudian tahun yang ketiga Abu Bakar Siddiq ini ya mengurusi sudah mulai pembukaan wilayah sampai ke Syam. Masuk lagi zaman Umar bin Khattab, ya 10 tahun jadi khalifah. Mulai agresi sampai 2/3 dunia. Abad khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan sudah mulai menjaga pemulihan ekonomi. Maka disebut beliau adalah bapak ekonominya di saat itu. Kemudian zaman Ali bin Abu Thalib sudah mulai kancah, makin kuatnya kaum Khawarij dan mulai tumbuhnya Syiah. Nah, itu disebut mereka sampai sebaya dan seusianya adalah sahabat-sahabat kibar, sahabat sepuh. Umurnya nggak beda-beda jauh. Abu Bakar dengan Rasulullah beda 3 tahun, Umar bin Khattab dengan Rasulullah beda 13 tahun, Utsman bin Affan dengan Rasulullah beda 28 tahun, Ali bin Abu Thalib dengan Rasulullah beda 30 tahun, dan semisalnya. Termasuk sahabat yang paling muda saat itu adalah Ibnu Mas'ud. Tapi setelah itu ada sahabat sighar. Sahabat sighar itu sahabat-sahabat, anak-anak dari sahabat-sahabat Nabi. Imam Abu Hanifah nggak ketemu Rasulullah. Imam Abu Hanifah nggak ketemu sahabat-sahabat sepuh. Tapi Imam Abu Hanifah ketemu dengan anak-anak sahabat. Nah, yang menyebarkan hadis-hadis ini ada 7 pemuda yang terkenal. 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. 4 dari Mekahnya Siti Aisyah Ridha yang menjadi istri Nabi. Kemudian Abu Hurairah menjadi pembantunya Nabi. Kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. 3 dari Madinah, Anas bin Malik, Jabir radhiyallahu an, dan Sa'id al-Khudri. Nah, 72% hadis-hadis Nabi ini disebarkannya justru oleh ya remaja-remaja usia belasan tahun. Nah, kemudian masuk di era abad hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua dari Imam Abu Hanifah sampai Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, punya murid lagi Imam Ahmad bin Hambal, punya murid lagi ya Imam Bukhari. Imam Bukhari hafal 500.000 hadis kurang lebih. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal dikenal dengan hufadud dunia, manusia paling banyak hafalannya sedunia. Ya, mazhabnya mazhab Hambali. Punya guru lagi Imam Syafi'i, hafal 1 juta hadis kurang lebih. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Mereka ini guru dan murid tapi saling menghormati. Perbedaan itu biasa karena ilmu yang sampai kepadanya, sebagaimana hadis kita tahu ada hadis mutawatir, ada hadis ghairu mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan sahih, ada hadis maudhu, ada hadis dhaif, ya. Jadi kita dari gurunya mana itulah yang diterima. Ya, perbedaan itu hal biasa yang tidak boleh merasa lebih baik, ya. Seperti peringatan Maulid. Maulid nggak maulid, mi'rad nggak mi'rad, ya, kemudian yasinan tidak yasinan malam Jumat, kunut nggak kunut. 750 tahun itu sudah selesai dibahas para ulama-ulama. 3 abad pertama tahun salaf, makanya ada kelompok salaf itu dalam rangka untuk mengembalikan ajaran ke abad-abad keemasan saat itu. Cuma ada kekurangan dari kelompok mereka itu mentakfir, mengkafirkan yang selain kelompoknya. Kemudian 4, 5, 6 sampai imam-imam yang lain itu mereka sampai kepada para sunan yang 9. Mereka sudah selesai mengupas tuntas. Ya, maulid tidak maulid, mi'rad tidak mi'rad, kunut nggak kunut, khutbah, ya,
Kemudian azan 2 pada sholat Jumat. Celana di atas mata kaki, celana di bawah mata kaki. 750 tahun lalu sudah selesai. Dikupas tuntas. Jadi mereka duluan ketemu hadisnya. Namanya al-hadis al-mukhtalifah. Hadis-hadis yang berseberangan makna. Bertabrakan makna. Ulamanya terbagi 2. Ada ulama yang menerjemahkan dengan makna mutlak. Kalau begini, jedes, haram. Ini beletak, makruh. Ini boleh, ini halal. Ada ulama yang menerjemahkan dengan makna yang bersayap. Kalau begini, boleh. Kalau begini, makruh. Kalau begini, haram. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Bukhari, kemudian ada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Nawawi Al-Baghdadi, Imam Syaukani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Mereka menerjemahkan hadis yaitu dengan makna yang bersayap. Tidak mutlak. Tapi ada ulama juga yang menerjemahkan dengan makna bersayap. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Albani. Kalau di konteks dan tekstual redaksinya begitu, beletak haram ya haram, sudah nggak ada pilihan lagi. Jadi ini udah selesai 750 tahun yang lalu. Tidak ada lagi yang diperdebatkan. Kalau diperdebatkan sampai kiamat nggak selesai. Jadi kita menghormati yang maulid ya dengan dalilnya. Falyafrahu, dengan lahirnya Nabi maka bahagialah kalian. Nah bahagianya tadi ngumpul-ngumpul sedekah. Meskipun akhirnya ada oknum sampai akhirnya berlebihan, mubazir. Nah, ini kan kesalahan kelompok bukan kesalahan secara umum. Ya. Nah, kemudian pembahasan tentang bid'ah. Bid'ah itu bukan sesuatu yang Nabi nggak ada, kemudian ada, semuanya jadi buruk. Karena pembagian bid'ah sendiri pun ada 5. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah muharramah. Berawal dari kalimat bid'ah, kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Kalau ibu, bunda belajar tentang ilmu nahwu, ada namanya kullu. Terjemahan secara bahasa etimologinya adalah setiap. Tapi dalam ilmu majaz, ilmu balago, ilmu ma'ani, ilmu mabadi, itulah fungsinya kita banyak belajar. Ada kul lil jami, ada kul ba'at kul. Ada kalimat kul setiap bagi semua, ada kul hanya sebagian. Jadi kalimat kullu bid'atin itu terjemahnya semua yang baru di zaman Nabi nggak ada, yang setelahnya ada, nggak begitu. Jadi kalimat kullu bid'atin hadis ini dolala wa kullu dolalatin finnar. Beda-beda dua kul ini ada yang menerjemahkan kul dan sebagian ya dari sesuatu yang baru setelah Nabi wafat, maka yang baru itu semuanya di dalam neraka. Begitu terjemahannya. Ya, hadis ini saya paham sering dibaca oleh imam-imam khutbah. Ya meskipun mereka di mimbar apapun suka dibaca. Padahal tidak semua yang baru itu bid'ah. Kalimat bid'ah itu kan terjemahannya apa yang tidak ada di zaman Nabi, ya kemudian terjadi saat ini, dan itu tidak bisa dipukul rata semuanya haram. Maka kalau semuanya bid'ah, sekolah haram, handphone haram, ya kemudian sholat berjamaah tarawih juga menjadi bid'ah. Zaman Rasulullah sholat tarawih itu sendiri-sendiri, sampai Nabi wafat sholat masih sendiri. Zaman Abu Bakar Siddiq sholat tarawih masih sendiri. Kemudian di zaman Khalifah Umar ibn Khattab, Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab melihat ini kok sholat masing-masing berantakan, maka beliau bermujahadah, berijtihad dengan keyakinan ilmunya, maka dibuatlah sholat tarawih itu berjamaah. Jadi kalau bicara tentang bid'ah, tarawih berjamaah itu bid'ah duluan, satu. Yang kedua, nah saya mulai dari bid'ah wajib. Apa yang wajib? Mempelajari ilmu tafsir, mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu sorof. Zaman Nabi
Tidak ada nama nahu, sorob, mantek, balago, fikih, hadis, nggak ada. Zaman Nabi nggak ada. Kapan mulai ada? Setelahnya. Itu bid'ah. Ya, sesuatu yang Nabi nggak ajari, tapi terjadi. Tapi kenapa saya sebut bid'ah wajib? Karena harus untuk mengupas Al-Quran, harus menguasai ilmu alatnya. Apa ilmu alatnya? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mantek, ilmu balago. Nggak bisa dan tidak mempelajari itu, maka nggak bisa mengupas Al-Quran. Maka mempelajari ilmu nahu, ilmu mantek, balago, ini bid'ah. Ya, tetapi bid'ah wajib dalam rangka supaya benar Al-Quran dengan dikupasnya. Yang kedua, bid'ah mandubah. Bid'ah yang jadi sunnah. Zaman Nabi universitas tidak ada, sekolah tidak ada, TK, SMP nggak ada. Kenapa sekarang ada? Dengan sekolahan, dengan universitas, ternyata ya warga, penduduk, masyarakat, manusia bisa cerdas, bisa pintar. Akhirnya mereka melihat kebenaran agama, menyampaikan kebenaran supaya bisa balik sesuai dengan maunya Allah. Maka mendirikan sekolah, universitas, bahkan majlis-majlis ilmu, tempat pendidikan, kursus, laboratorium dan sebagainya. Itu adalah bid'ah mandubah. Yang ketiga, bid'ah makruhah. Nabi tidak ajarkan, tapi kalau dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan lebih baik. Contoh kecil seperti menulis mushaf Al-Quran di dinding depan masjid sebelah imam. Jadi kalau misalnya Bunda lihat ada ayat Quran, tulisan misalnya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, tapi adanya tulisannya di depan jamaah, itu makruh meskipun ayat Quran, karena bisa mengganggu orang ketika sedang sholat. Ketika Bunda sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, membaca Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, nggak sengaja kebaca tuh inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Habis baca gitu Bunda balik lagi Maliki Yaumiddin, rusak bacaan Fatihahnya karena dianggap memasukkan ayat tadi menjadi bagian daripada surah Al-Fatihah. Maka ya kalau menulis kaligrafi mushaf itu yang mending di atas atau di belakang atau di luar, tidak di depan, jadi makruh. Ya. Kemudian yang keempat, bid'ah mubahah, bid'ah yang dibolehkan. Contohnya apa? Punya rumah bagus, mobil bagus, handphone bagus, ya. Punya suami ganteng, istri cantik, punya usaha, ya punya pangkat jabatan. Boleh nggak? Punya benda-benda yang mahal, boleh nggak? Boleh, syaratnya dua. Satu, duitnya halal. Kedua, duitnya ada, gitu. Ya. Nah, yang terakhir, yang disebutkan hadis tadi, bid'ah haram, yang sesat dan di neraka adalah, pertama, mengadakan aliran sesat. Kedua, mengaku sebagai nabi. Itu baru yang disebutkan. Jadi maulid, Isra Mi'raj, punya benda yang baik, itu bukan bid'ah yang muharramah, itu bid'ah mubahah, bid'ah mandubah, bid'ah wajibah. Yang sesat itu, yang di neraka bukan yang itu. Yang sesat yang di neraka adalah yang mengaku-ngaku jadi nabi dan membuat aliran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab kalau bicara bid'ah, Bu, sampai ke muka-muka kita, wajah kita semua bid'ah. Zaman Nabi nggak ada. Ya Bunda ya. Jadi sangat luas kita bijak menyikapi dan itu akan membuat kita saling beriringan kepada manusia lainnya. Jangan sampai kita lembut kepada orang di luar Islam, menghargai mereka, tapi kita sesama orang Islam ini ribut gara-gara maulid, gara-gara itu dari zaman dulu tuh sudah selesai, sudah tuntas. Ya, sudah rampung. Ya, sekarang diangkat lagi ketika ada mahasiswa-mahasiswa kita yang sekolah di luar di Timur Tengah baru 5 tahun 10 tahun udah coba ingin mengembalikan agama ini asalnya dari sana, maka harus dikembalikan ke sana. Tidak, ya harus bijak, namanya kearifan lokal, seperti halnya para sunan-sunan yang mereka ketika datang ke sini tidak mengarabkan orang Indonesia, tapi mereka mengislamkan orang Indonesia dengan kultur budayanya tanpa harus mengedepankan adat ketimbang Al-Quran dan hadis. Cukup ya. Oke, alhamdulillah nggak terasa udah 2 jam kita
mendengarkan dan berdiskusi dengan Ustadz. Barangkali masih ada Bunda-Bunda sebelum kita tutup. Oke. Kalau sudah tidak ada, ya mari teman-teman sedikit saya simpulkan ya. Ternyata tadi dikatakan bahwa kita beribadah tanpa ilmu, maka ibadah kita akan tertolak. Auzubillah min dzalik ya. Teman-teman, jadi tidak ada kata lain, kita harus terus belajar untuk menguasai, untuk memahami ilmu-ilmu yang akan mendukung kepada ibadah kita. Ya, semua kita minimal katanya kata Ustadz tadi harus menguasai 5, yaitu tafsir, kemudian juga hadis, fikih, sejarah, dan akhlak. Masya Allah. Dari yang 5 ini saja, dari 35 yang dikuasai oleh alim ulama, 5 saja ini kita masih jauh rasanya dari semua itu. Ya, tapi teman-teman kita tidak usah berkecil hati, selama kita masih mau belajar, ya insya Allah, ya Allah akan membimbing kita untuk ke arah yang lebih baik. Ya, mungkin itu barangkali teman-teman. Terima kasih Bunda-Bunda atas kehadirannya. Ya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Sama-sama. Yang sudah sangat memberikan hal-hal yang semakin kita merasa saya harus lebih belajar lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini adalah awal dari pengajian kita BKM, dan mungkin nanti ya untuk Bunda-Bunda barangkali juga kita bisa mengundang ustadz-ustadz yang lain, monggo silakan. Ya, saya sebagai bagian kerohanian membuka kepada Bunda-Bunda usul siapa dan sebagainya. Ya, saya terima kasih sekali lagi untuk kehadiran semuanya, dan terima kasih untuk Ustadz dan timnya. Ya, saya mohon maaf mungkin dalam kajian kita hari ini banyak kekurangan dari kami sebagai panitia, saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Sama-sama Bunda semua, terima kasih. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Bunda, terima kasih Pak Ustaz. Ya, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu. Kalau untuk Bunda Ben, selamat bermalam Minggu ya Bunda. Eva, Bunda Eva ngusul ditutup dengan apa? Doa. Oh iya, Ustaz, berdoa bersama. Ya, lupa ini sampai lupa. Oke, silakan Ustaz, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah lebih memberkati majelis. Silakan. Baik, sama-sama kita tundukkan kepala, karena doa ruhul ibadah, doa adalah inti ibadah. Doa adalah ruh ibadah. Dari awal kita buka sampai terakhir, inilah puncak kedekatan kita kepada Allah saat kita menundukkan kepala, tengadah tangan di depan dada. Wa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami di penghujung kami mengaji, membesarkan Engkau, mencintai Nabi dalam rangka cinta kami dengan kelemahan diri ini ya Allah. Izinkan kami bermunajat, bermohon ampun, meminta kehadirat-Mu ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa dari mulai kami akil balik sampai detik ini. Dosa dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dosa mata, telinga, dosa kedua tangan, semuanya ya Allah. Terutama dosa kami meninggalkan sholat masa dulu kami dalam pendidikan. Karena sebab sibuk belajar, sibuk bermain, ya Allah, ribuan rakaat kami tinggalkan hari ini, detik ini, di tempat kami yang berbeda, ya Allah. Ampuni semua dosa dan kemaksiatan kami ini, ya Allah. Ampuni dosa kami kepada ayah ibu kami. Ampuni dosa mereka ayah ibu kami kepadamu, ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami, ya Allah.
yang seyogianya anak-anak kami adalah amanah darimu. Karena sebab kami sibuk bekerja, beraktivitas, lupa mengajari mereka tentang Engkau dan Nabimu. Ya Allah, detik ini, hari ini Allah, kami yakini anak-anak kami adalah titipan darimu. Kami ingin menyampaikan mereka kepadamu dengan ilmu dan iman dan akidah yang baik dan kokoh. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Ya Rabb, hari ini kami berkisah bagaimana perjalanan Rasulullah SAW meskipun literatur sejarahnya baru di awal. Belum lagi kami mengupas tentang Nabi-Mu ya Allah. Maka kokohkan cinta kami yang kuat buat baginda Rasulullah SAW. Yang ujungnya membuat kami berakhlak. Tidak hanya pandai menerima ilmu, bahkan mampu berakhlak. Jangankan kepada mereka yang satu keyakinan agama Islam. Jangankan kepada mereka yang sama-sama punya keimanan. Sampai pun kepada mereka yang berbeda keyakinan, kami memiliki akhlak dan adab. Tidak hanya cukup kami paham ini, kami yakin ini, dan menolak kebenaran yang lainnya. Ya Rabb, lembutkan hati kami ya Allah. Kokohkan akidah kami dalam menjalani kehidupan kami, bahkan mendidik anak-anak kami. Sungguh lebih sulit daripada dulu saat kami dididik oleh orang tua kami. Jaga iman Islam mereka, dekat ataupun jauh. Ya Allah, kumpulkan kami bersama baginda Rasulullah SAW dalam surga dan keridoan-Mu ya Allah. Ya Allah, panjang umur kami dalam taat, wafat kami di penghujung nanti, wafat dalam penutupan yang baik, wafat sedang sujud, wafat sedang sholat, wafat sedang baca Quran, wafat setelah bersedekah, wafat setelah taubatan nasuha, wafat dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon izin Bunda semuanya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih.